Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana sebenarnya menikahi wanita yang merupakan anak hasil luar nikah? Apakah sah kalau ayah biologisnya yang menjadi wali nikahnya? Karena saya pernah bertanya kepada salah satu ustadz dan beliau menjawab, pertama, harus dipastikan bahwa ia hanya berhubungan dengan satu lelaki saja. Artinya anak itu harus dipastikan adalah anak biologis dari suami yang dinikahinya. Kedua, yang wanita memang belum pernah menikah sebelumnya. Kalau dua syarat ini terpenuhi, berarti anak perempuan itu sah menjadi anak biologis sekaligus tersambung secara nasab dengan ayahnya dan sah pula ayahnya menjadi wali saat nikah nanti. Pertanyaannya apa ya, Sad ya? Pertanyaan mungkin ini tadi ya, Sad. Bagaimana hukumnya menikah wanita tersebut? Gitu. Anak hasil dari hubungan suami istri yang di luar nikah, Sad. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan ini dulu kayaknya sudah pernah kita jawab ya, yaitu tentang waladul fir bintu firas ya, apa istilahnya itu ya. Nah, ini sebentar dulu ini ya. Jadi tentang wali nikah ini, ya, wali nikah. Sebaiknya kalau hal yang seperti ini, ya, menyerahkannya yaitu kepada wali nikah ya, wali nikah, penghulu, ya, wali hakim hal yang seperti ini. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaan nih Pak Mubin ini. Ya, yaitu anak di luar nikah ini, ya, dan ini supaya, ya, mohon maaf ini, kita akan setiap perbuatan dosa itu harus ada efek jeraknya. Ya, harus ada efek jeraknya. Kalau kita bermudah-mudahan dalam hal ini, maka kemudian yang dikhawatirkan dia akan dijadikan tradisi kebolehannya, ya, kebolehannya, dan dianggap hal itu biasa. Oh, enggak apa-apalah, nanti kan suami biologisnya atau ayah biologisnya walaupun di luar nikah itu boleh juga menikahkannya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda keliru dalam hal ini, yaitu tidak boleh sebenarnya. Dia harus, ya, pakai wali hakim, ya, karena kita khawatirkan orang akan bermudah-mudahan, ya, dengan perzinahan yang nanti kemudian, ya, karena kalau udah perzinahan ini dia mesti nisbatnya ke ibunya supaya, ya, diketahui bahwasanya, ya, ini anak di luar nikah. Ya, jangan kemudian ditutup-tutupi hal yang seperti ini, ya, yang mana nanti orang lain lalu memberikan menjadikan itu sebagai contoh, ya, menjadikan contoh, dan kita harus menghukumi, ya, ya, dengan hukuman supaya tidak ditiru orang lain, karena pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral, ya, pernikahan yang sakral tidak boleh bermudah-mudahan di dalam, ya, menjadikan wali, dan itu adalah dosa daripada orang tuanya dulu, ya, berakibat pada anaknya, ya, sehingga, ya, harus, ya, dia menggunakan wali hakim, ya, karena itu adalah, ya, anak di luar nikah, dan inilah sebagai hukuman dari orang yang berzina, ya, sehingga dia, ya, tidak ada hak untuk menikahkan anaknya walaupun itu adalah diketahui anak dari biologisnya, ya, diketahui anak dari biologisnya, atau, ya, anak biologisnya ini. Dari situlah kemudian ada malu yang harus juga ditanggung bersama. Dan ketika
hal ini menjadi ini apa namanya hukuman bagi orang yang berzina, orang lain pun akan hati-hati, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Ya, ini bahayanya itu nanti tuh contoh itu, sehingga dia akan berpikir berkali-kali kalau dia berzina. Nah, karena khawatir kalau yang seperti ini kemudian kita ikut melegalkan, ya, membenarkan perzinahan, apalagi sekarang ribut nih urusan, ya, seksnya mahasiswa dengan mahasiswi, ya, naudzubillah min dzalik itu. Ya, kalau ini kemudian anak bolehkan sekarang ini, ada di album dulu dibolehkan, ini nggak boleh. Ya, dia harus pakai wali hakim supaya ketahuan bahwa itu adalah anak zina. Ya, anak zina, naudzubillah min dzalik. Ya, dan hati-hati anti, ya, atau para orang tua melihat pergaulan anaknya, naudzubillah min dzalik, terutama anaknya nanti anak di luar nikah. Nah, itu jadi hukuman, sehingga kalau tahu, ya, hukumannya sampai kemudian dia menikah pun dia tidak bisa, ya, karena dia bukan orang tuanya, dia bukan, ya, anak yang normal seperti yang lainnya ternikahkan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Berat Ustaz ya. Berat. Makanya harus hati-hati, karena efeknya juga efeknya sampai keturunannya berikutnya. Ya, inilah yang dijaga oleh agama kita. Tapi anaknya nggak bersalah Ustaz ya. Anaknya tidak bersalah. Ya, makanya kan daruriyatu khamsah, ya, atau masail khamsah, atau yang anak katakan panca jaga, ya, panca 5 jaga yang harus dijaga, yaitu menjaga keturunan. Jadi ajak harta itu, ya, menjaga, ya, agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan ini, ya, yang harus kita jaga apa? Di antara, kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa menjaga di antara dua lehyahnya, dua ini, dan dia menjaga di antara dua pahanya, insya Allah dia menjadi orang yang terhormat. Ya, jadi orang yang terhormat adalah berhubungan dengan keturunan atau kehormatan daripada keluarga tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya maupun bagi yang menyimak siaran pada malam hari ini.